Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Tidak lupa juga kita panjatkan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan sampai detik ini. Adapun makalah yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yang berjudul Fokus Filsafat Ekonomi Islam, Trilogi Ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Mu'alifah yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Adapun anggota saya di sini ada saudari Chandra Febrianti dan Tantri Dikrilah. Untuk selanjutnya masuk ke materi pertama itu nanti akan disampaikan oleh saudari Chandra Febrianti, yang kedua itu nanti akan disampaikan oleh Tantri Zikrillah, nanti yang ketiga akan saya sampaikan saya sendiri. Kepada teman-teman kami persilahkan. Teologi Ekonomi Islam. Teologi ekonomi Islam adalah bagaimana keyakinan agama atau akidah Islam bisa dijadikan kekuatan dan motivasi untuk membangun ekonomi sebagai sebuah tawaran solusi agar ekonomi Indonesia lebih cerah dalam menyongsong masa depan yang lebih menjanjikan. Teologi ekonomi Islam adalah nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar dari kegiatan ekonomi seorang Muslim. Dimensi teologi dalam ekonomi Islam berkaitan dengan asal-usul kejadian manusia di dunia ini yang kodratnya adalah sebagai ciptaan Tuhan. Dengan dasar bahwa manusia itu ciptaan Tuhan, maka dengan sendirinya dimensi teologi itu selalu menjadi dasar dan melekat dalam setiap perbuatan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kekayaan atau rezeki yang pada hakikatnya anugerah dan pemberian Tuhan kepada manusia, sesungguhnya tenaga, pikiran, dan kemampuannya juga diwarisi dan diperoleh dari proses yang multidimensional, baik pada tataran teologis, kosmologis, maupun antropologis, dan karenanya bukanlah milik mutlak dirinya sendiri. Di dalamnya ada tanggung jawab dan kewajiban teologis, kosmologis, dan antropologis. Teologi ekonomi Islam. Tuhan sebagai penjamin kehidupan manusia. Dalam Islam, manusia adalah ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan, dan karenanya Tuhan menjadi penjamin hidupnya di muka bumi ini. Karena itu, sumber untuk sandang, pangan, dan papan yang diperlukan manusia dalam kehidupannya sudah disediakan oleh penciptanya yang telah ada dan tersedia di bumi ini seisinya, karena sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Tinggi, rendah, dan sedikit banyaknya rezeki. Tinggi, rendah, dan banyak sedikitnya rezeki yang diterima manusia sesungguhnya ditentukan oleh tinggi rendah kualitas dirinya, dan banyak sedikitnya ditentukan oleh banyak sedikitnya amal perbuatan dan kebaikan manusia itu sendiri. Teologi ekonomi Islam menegaskan bahwa rezeki atau kekayaan yang diperoleh manusia pada hakikatnya diberikan kepadanya sebagai jaminan dari penciptanya sendiri, dari Tuhan sendiri. Selanjutnya tentang kosmologi ekonomi Islam. Dalam ruang kosmologi, manusia dengan kecerdasan akalnya mengambil peran sebagai subjek kreatif yang mempunyai kemampuan penciptaan, mewujudkan sesuatu yang baru berdasarkan sesuatu yang sudah ada di alam semesta seisinya ini. Kosmologi ekonomi Islam menegaskan larangan pada manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi. Tindakan kerusakan itu mengakibatkan rusaknya sumber penghidupan dan kehidupan manusia sendiri. Akibatnya, kehidupan tidak mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama, tetapi sebaliknya membuat kehidupan menjadi penuh penderitaan yang berupa ketakutan, perasaan cemas, kelaparan, dan kematian dengan bencana alam yang terjadi di mana-mana. Kosmologi ekonomi Islam menekankan perlunya manusia menjaga keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan yang ada agar dapat menjaga kelangsungan kehidupannya sendiri.
Ya, di sini saya ingin melanjutkan materi dari Randri ya, yaitu yang berjudul Antropologi Ekonomi Islam. Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, faktor manusia sangatlah penting karena manusia di samping sebagai subjek ekonomi dan bisnis juga menjadikan objeknya. Sebagai subjek, manusia berperan sebagai pencipta sekaligus sebagai pelaku, baik sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan yang terlibat dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi dan bisnis. Sebagai objek, manusia berperan sebagai konsumen maupun objek pemasaran dari suatu produk. Karena itu, kegiatan ekonomi dan bisnis akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Dalam ekonomi Islam, perlu penjelasan tentang konsep manusia, karena dari kejelasan konsep manusia bisa dikembangkan konsep ekonomi Islam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup presentasi kali ini, saya sebagai moderator, saya ucapkan sangat-sangat terima kasih karena teman-teman sudah mau menyimak video presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Wabil taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.